Kita semua pasti pernah lihat semut kan? Makhluk kecil yang sibuk baris berbaris di dapur atau di halaman rumah. Tapi, pernah kepikiran gak sih kalau di balik penampilan mereka yang biasa-biasa aja itu ternyata tersimpan kekuatan yang, ya ampun, luar biasa banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia dunia mereka. Ini serius, ini bukan cuma kiasan loh. Makhluk yang bakal kita bahas ini punya kemampuan yang bisa nyaingin pahlawan Superman pun. Mereka ada di mana-mana, tapi sering banget kita anggap remeh. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, kekuatan satu ekor semut aja. Kalian mungkin bakal kaget banget sama apa yang bisa dilakuin sama tubuh mungil ini. 50 kali, ingat angka ini baik-baik. Ini adalah kunci kekuatan seekor semut. Beneran, seekor semut itu bisa ngangkat beban sampai 50 kali berat badannya sendiri. Biar kebayang nih ya, kalau manusia punya kekuatan kayak gini, itu sama aja kayak kita bisa ngangkat mobil sendirian. Coba deh bayangin, gila kan? Dan kekuatan super mereka nggak cuma soal angkat-mengangkat, mereka itu punya semacam GPS internal buat navigasi, jadi nggak bakal tersesat. Terus, mereka juga napas lewat lubang-lubang kecil di tubuhnya, dan mereka bahkan nggak pernah tidur pulas kayak kita. Mereka cuma istirahat sebentar-sebentar aja. Tubuh mereka itu benar-benar sebuah keajaiban efisiensi. Nah, kalau kekuatan satu semut aja udah luar biasa, gimana kalau mereka kerja bareng? Yuk, kita intip gimana koloni mereka itu berfungsi, yang ternyata mirip banget sama sebuah peradaban miniatur. Betul, ini bukan cuma sekumpulan serangga loh. Di dalam satu koloni, mereka punya sistem kerja, mereka bertani, bahkan punya pasukan pertahanan yang super terorganisir. Udah mirip banget sama peradaban manusia kan? Kunci dari peradaban mereka itu ya pembagian kerja yang super rapi. Ada yang tugasnya cari makan, ada yang jadi arsitek buat bangun sarang, dan ada juga pasukan prajurit yang siap melindungi. Yang lebih keren lagi nih, beberapa jenis semut itu bisa bertani jamur atau menggembala serangga lain buat diambil makanannya. Sistemnya canggih banget. Terus, gimana cara mereka komunikasi dan bertahan? Nah, disinilah perang kimia berperan. Mereka itu ngeluarin zat kimia khusus yang namanya feromon. Zat ini bisa jadi penanda jejak makanan, sinyal bahaya, bahkan jadi senjata buat nyerang musuh. Sistem komunikasi dan pertahanan yang efektif banget. Oke, sekarang kita coba lihat dari skala yang lebih besar lagi. Kita udah lihat kekuatan individu dan koloninya, sekarang gimana posisi semut di dunia ini? Dan seberapa jauh ke belakang sejarah mereka? Coba lihat ini yang bikin merinding sih. Semut pertama itu muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu di zaman dinosaurus. Mereka udah ada di bumi ini jauh sebelum kita, manusia modern, muncul. Mereka ini salah satu kisah sukses evolusi terhebat di planet ini. Dan selama jutaan tahun itu, mereka terus berevolusi jadi lebih dari 12.000 spesies yang kita tahu sekarang. Masing-masing punya cara hidup yang unik. Dari hutan Amazon yang lembab sampai gurun Sahara yang panas banget, mereka benar-benar ada di mana-mana. Mereka kuat, super terorganisir, dan udah bertahan jutaan tahun. Tapi mereka nggak kebal. Mereka menghadapi ancaman yang bisa dibilang sangat aneh dan mengerikan. Apa ya kira-kira? Jawabannya, zombie. Dan ini bukan di film, ini nyata. Ada sejenis jamur parasit yang bisa menginfeksi semut, mengambil alih otaknya, dan mengubahnya jadi zombie. Jamur ini bakal maksa semut itu buat manjat ke tempat tinggi, terus mati di sana. Tujuannya? Supaya spora jamurnya bisa nyebar lebih luas. Ini beneran kisah horor dari dunia serangga. Jadi semua fakta ini ngebawa kita ke satu kesimpulan yang jelas banget. Meskipun kecil, kemampuan semut itu benar-benar luar biasa. Mulai dari kekuatan fisiknya, struktur sosialnya, sampai sejarah kuno mereka. Jadi, lain kali kalau Anda lihat barisan semut lewat, apa yang bakal Anda pikirkan? Cuma sekedar serangga biasa? Atau sebuah peradaban miniatur yang penuh pahlawan super, petani, dan bahkan zombie? Sebuah dunia yang udah ada jauh lebih lama dari kita semua. Coba deh renungkan,